Segala hormat dan puji kami atur persembahkan kepada Bapa yang di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi, Bapa yang memberikan jawaban doa kami, Bapa yang membuka pintu jika kami mengetuk. Segala sesuatu yang kami perlukan ada di dalam pribadi-Mu. Bimbinglah kami lewat firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu yang akan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Berdoa untuk seraan yang tidak bisa hadir, tolong Tuhanku, dan istri yang kontrol ke Jogja, mohon disertai, dilindungi, dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudari Yuli juga kami doakan, supaya segera disembuhkan oleh Tuhan. Mari yang lain juga, mungkin ada yang sakit, Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Firman-Mu akan kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan saat malam, Shalom. Puji Tuhan kita diberi kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Kita akan sama-sama melanjutkan studi surat Ibrani. Kita akan membaca dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 24. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, "Ke kota Allah yang hidup, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, ya terus, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah." Suatu kumpulan yang meriah, bukan kumpulan yang menakutkan. Terus, "Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna." Ya. "Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel." Ya. Ada dua macam darah, darah Habel dan darah Yesus. Darah Yesus yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, dan dua-duanya menyampaikan laporan kepada Tuhan. Darah Habel melaporkan dirinya dibunuh oleh Kain untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi darah Yesus untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang yang bagaimana? Yang hidupnya ada tanda darah Yesus. Kita akan perhatikan, ini ada dua suara, dua firman. Suara itu adalah firman Allah. Yang pertama datang di Gunung Sinai yang menggelegar, menakutkan, mengerikan. Binatang yang menyentuh pun dilempari dengan batu. Musa pun sampai ada rasa takut. Itu firman yang pertama turun ke dunia. Itulah yang dikatakan hukum Taurat. Firman yang kedua
yaitu firman yang menjadi manusia itu Yesus yang lahir di kandang domba yang hina, yang ditolak banyak orang, yang dianggap remeh, yang dianggap tidak menakutkan dan lain sebagainya. Tapi ini akan jadi hakim, menghakimi semua manusia sesuai dengan perbuatannya. Jadi ada dua firman yang turun. Yang pertama turun di Gunung Sinai, isinya adalah hukum, aturan. Hukum Taurat, siapa melanggar dihukum. Itu firman yang pertama. Firman yang kedua juga hukum, tapi hukum kasih. Ya, hukum kasih yang banyak mengasihi kita sampai orang dosa pun dikasihi oleh firman yang datang pada yang kedua, ya, yang datang kedua kalinya, dan di dalam dia penuh kasih sayang dan darahnya yang akan melaporkan nanti. Melaporkan siapa? Saya dan saudara. Sebab dikatakan kita akan menjadi jemaat anak sulung. Disulungkan, dijadikan anak sulung, mendapat berkat kesulungan yang dijaga, dilindungi jika menghadapi suatu hukuman. Sehebat apapun dunia dibangun nanti akan dihukum oleh Tuhan. Contoh musibah-musibah yang menimpa di negeri kita, di Natuna, tanah longsor, yang mati 14 atau berapa, yang hilang 42 atau berapa gitu, yang belum ditemukan, luar biasa. Di luar biasa. Saya kemarin datang di daerah Paraan sana, ya, di tempatnya mertuanya Rina, daerah pegunungan seperti itu, gereja itu di perengan gitu, jurang yang sangat dalam dan sebelah sana gunung atau pegunungan. Ngeri kalau terjadi sesuatu kayak apa itu. Ya saudara, tetapi saya dan saudara bukan datang mendengar firman, mencari firman di Gunung Sinai, tetapi saya dan saudara datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, menyenangkan, bukan menakutkan. Kalau kejadian di Gunung Sinai itu menakutkan, mengerikan. Musa sendiri yang dipanggil untuk menulis hukum ini ketakutan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Pengantara menyampaikan laporan. Ya, kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Kalau darah Habil berteriak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi darah Yesus akan menyelamatkan saya dan saudara. Jadi kalau Yesus, ya kita ada tanda darah Yesus, Yesus menjadi pembela saya dan saudara. Jika ada malapetaka menimpa dunia, ada darah Yesus di dalam saya dan saudara, tidak dihukum. Ini yang menjadi pengharapan kita hingga menjadi orang Kristen, bukan lemah. Menghadapi hukuman yang menimpa dunia, menghadapi masalah hukuman soal apa saja.
soal ekonomi, soal balas sampar, soal malapetaka apa saja. Nanti penghukum itu hanya akan melihat tanda darah. Jadi pernah terjadi dan akan diulang. Ya ini perhatikan, supaya saudara tidak lemah ikut Tuhan. Mengikuti Bible Study rasanya kurang utama. Ini apakah tidak salah, saudara? Ini penting secara paham. So, kalau tidak paham, ya itu tadi ikut Tuhan seenaknya, semaunya, yang penting percaya, yang penting ke gereja, bukan itu. Sampai kita rela mengorbankan domba, darahnya dioles pada ambang pintu kanan kiri, sebab nanti malaikat maut yang akan menghukum anak sulung, jemaat sulung, yang namanya terus dalam kerajaan surga, yang ada tanda darah tidak dihukum, yang tidak ada tanda darah dihukum. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke-7. Keluaran 12 ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, itu saja. Cerita ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Ya, darah Paskah. Jadi harus ada darah, harus ada penyembelihan, harus ada pengorbanan, harus. Cuma dulu yang dikorbankan, yang disembelih itu binatang. Lembu sapi atau domba jantan. Dulu. Tetapi kita datang bukan tanda darah domba, bukan darah lembu, tapi darah Yesus. Ini perbedaannya. Jadi darah Yesus ini yang mengasihi orang berdosa. Saya dan saudara ini hidup di dalam kasih Allah ini luar biasa. Kenapa tidak dimanfaatkan ya? Kenapa? Kok seperti sembrono gitu. Saya bersyukur saudara. Usiaku bertambah makin tua, tapi kepatuhan, ketaatanku, kesungguhanku mencerna firman makin dalam, makin dalam, makin dalam. Rasa takutku berbuat dosa itu makin dalam. Saya termotivasi dengan peristiwa ketika Paulus atau Saulus sebelum mengenal Tuhan hidup dalam hukum Taurat. Dia pernah menganiaya Stefanus. Dia membiarkan Stefanus diranjam batu dan dia mati. Tapi Stefanus berdoa, ya Tuhan, ampuni mereka. Karena mereka melakukan segala sesuatu yang mereka tidak tahu. Stefanus melihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Stefanus mati dihukum dengan rajam dengan batu. Nah, ketika Saulus melakukan tugas perintah dari para imam besar untuk membunuh orang-orang Kristen, ditemui oleh Tuhan. Ada satu cahaya yang memancar, yang dia lihat, Saulus, Saulus. Ya Tuhan, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniayakan. Wah. Jadi menganiaya kebenaran, menganiaya orang benar itu Yesus yang teraniaya. Jangan sekali-kali hidup merasa benar. Berbuat segala sesuatu seakan-akan saya paling benar, orang lain salah dan lain sebagainya. Jangan, kalau orang itu benar dianiaya seperti Stefanus. Yesus yang dianiaya. Saya selalu merenungkan, kalau aku berbuat dosa, muka Tuhan yang tertampar, muka Tuhan yang tercoreng oleh perbuatan dosaku, karena iblis menuduh,
Itu loh hambamu berbuat dosa. Tercoreng muka Tuhan. Ini saya renungkan setiap saat, setiap waktu. Hingga ketika ada godaan datang, aku hanya, Yesus tolong aku. Jangan sampai aku berbuat dosa. Karena dosaku sudah diampuni, sudah dihapus, aku sudah diangkat di anak sulung, ada tanda darah dalam diriku, aku diselamatkan. Mari kita melihat contoh dulu dalam kitab Kejadian tentang darah Habil. Pasal yang keempat, ayat 10 sampai 11. Kejadian 4, ayat 10 sampai 11. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ya, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi darah Habil itu berteriak, Tuhan melihat, mengerti. Tahu, walaupun Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Jawabnya, apa aku penjaga adikku? Rasanya sombong sekali, saudara. Dengan Tuhan itu rasa sombong. Kayak Tuhan tidak tahu hatinya, tidak tahu perbuatannya. Seringkali kita tidak sadar, rasa sombong dengan Tuhan. Tidak melakukan firman, tidak apa-apa. Tidak melakukan perintah, tidak apa-apa. Perasaan manusia. Tuhan tahu hati. Tuhan mengerti, Tuhan menilai. Darah Habil berteriak, didengar oleh Tuhan. Akhirnya, karena Kain sombong, terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Itu orang yang suka meremehkan firman Allah. Kasih karunia Allah yang luar biasa. Saya dan saudara sekarang ini bukan datang di Gunung Sinai, tapi datang di Yerusalem baru. Datang kepada Juru Selamat. Datang kepada Yesus yang dia mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah untuk apa? Untuk menghapus dosa saya dan dosa saudara. Kenapa kita sembrono? Seakan aku tidak ada dosa. Aku tidak pernah berbuat salah. Seakan-akan kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Padahal banyak salah. Walaupun masih dalam hati, walaupun tidak dilakukan, dosa kebohongan, dosa tidak jujur, dosa berzina, dosa bermacam-macam dosa. Tuhan tahu. Tergantung saya dan saudara. Kalau saudara dan saya menghargai korban, kalau bangsa saya menghargai darah domba, darah lembu sapi, dioles pada ambang pintu kiri kanan dan atas. Saya juga darah Yesus yang mati di atas kayu salib, dioles pada hati kita, ada tanda salib. Ada tanda salib. Berarti saya dan saudara menjadi anak sulung yang nama saya ditulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ini kalau saja ada tanda darah, kayak apa toh? Pengorbanan waktu itu menyembelih binatang. Tapi sekarang saja harus menghargai korban Kristus. Lewat apa? Lewat saya juga merendahkan diri. Tidak sombong. Tidak merasa hebat. Mentang-mentang jadi pendeta. Mentang-mentang jadi ini, jadi itu, dan lain sebagainya. Menjadi sombong. Mentang-mentang luar biasa menjadi sombong.
Darah Yesus tidak ada di dalamnya. Tapi kalau kita merendahkan diri, mengakui segala dosa kesalahan, maka darah Yesus menjadi tanda di dalam hati kita. Dan ketika nanti datang hukuman dunia yang ada tanda darah, tidak akan dihukum. Tidak tahu cara Tuhan, tapi saya yakin saya tidak akan dihukum kalau saya ada tanda darah. Itu keyakinanku dan harus menjadi keyakinan saudara. Kalau saya sudah memberikan teladan, memberikan contoh kepada saudara dengan sungguh-sungguh, kenapa saudara tidak mengikutinya? Ini kalau saudara selalu bertahan di dalam kekeliruan kesalahan, ngotak-atik firman Allah, yang sebenarnya hanya menurut logika, menurut pikiran saudara, tidak ada artinya, saudara. Firman ini berkuasa, tadi saya katakan, datang yang pertama mengguntur, menakutkan, ada kilat, badai, dan lain sebagainya. Semua bangsa Israel tidak kuat, minta ampun, jangan, tidak mau mendengarkan. Dan akhirnya Musa pun ada rasa takut. Tetapi saya dan saudara bukan datang ke sana. Datang firman yang datang kedua kalinya, yaitu Yesus Kristus. Roh yang dikandung firman yang menjadi manusia. Inilah menjadi tumpuan pengharapan kita yang sudah mati di atas kayu salib menjadi korban. Orang yang menghargai korban Kristus punya ciri-ciri jelas. Ayo kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7. Ini orang yang menghargai korban Kristus, ciri-cirinya seperti ini. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, sama Dia Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita ada persekutuan, ada damai, tidak saling membenci, tidak saling mencaci maki, tidak saling menyalahkan. Ada persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Ini yang menjadi kebanggaan saya. Selama saya merendahkan diri, mengakui kelemahan saya, mengakui dosa saya sampai dihapus hingga aku tidak berbuat dosa lagi. Bukan aku melepaskan merokok lagi. Ini namanya tidak dihapus, saudara. Ini mempermainkan Tuhan. Bukan aku berjudi, sudah dihapus, berjudi lagi. Ini namanya meremehkan korban Kristus. Kalau sudah berhenti, ya berhenti. Dosa kalau sudah berhenti, sudah dihapus, berhenti, ya berhenti. Jangan diulang. Itu bukti, ciri-ciri kita ada tanda darah, ada tanda anak sulung yang dilindungi ketika malapetaka menimpa di Mesir, menimpa di dunia. Kita perhatikan nih. Supaya saya dan saudara tidak takut dengan bencana alam malapetaka, Tuhan melindungi. Tuhan bisa berbuat apa saja, mendatangkan hukuman, mendatangkan badai, Tuhan bisa. Mau nyetop, bisa. Itu keyakinanku. Itulah sebabnya saya berdoa pada Tuhan, berikan perpanjangan umur, supaya aku bisa menceritakan hebatnya Tuhan dengan tingkah laku dan perbuatan saya. Bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan suara, dengan tingkah laku dan perbuatan saya. Orang yang tidak jujur, jangan harap ada tanda darah. Iya saudara, Tuhan melihat sampai hati kita dilihat. Bukan hanya tata lahir yang disanjung oleh manusia. Karena hebat, wah itu hebat, itu hebat, itu hebat. Bukan itu. Tapi yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan melihat hati.
Ya, kalau melihat dosa, manusia semua dosa. Semua salah, yang tidak salah siapa? Tetapi harapan kita, salah kita dihapus oleh korban Kristus. Hati kita ada tanda darah Yesus. Kalau pada waktu di Mesir, pintu ada tanda darah domba. Yang dioles kiri, kanan, dan atas. Kalau ditarik garis, tanda salib. Ada tanda darah. Tanda darah dalam hidup. Ada kerendahan hati. Jangan menjadi sombong. Jangan menjadi hebat, saya paling hebat. Saya tidak ada yang menyamai. Tidak bisa, saudara. Setinggi apapun pendidikanmu. Ya, kalau saatnya tidak bisa mengelak. Maka kalau saya hanya jika Tuhan berkenan, berikan perpanjangan umur supaya saya boleh bersaksi tentang Tuhan. Karena saya merasakan hebatnya Tuhan dalam hidup saya. Saya memang sudah jauh dengan dulu, saudara. Kalau bepergian, mudah capek, saya jauh. Cuma kalau Tuhan izinkan, berikan perpanjangan umur Tuhan. Ya, ini sudah diberi panjang tambahan Januari, Februari, Maret. Nanti tanggal 22 hari Rabu, tolong siapa yang mau daftarkan tidak dipaksa. Supaya saudara Supri nanti ngitung kendaraan berapa dan kendaraan siapa yang boleh dipakai. Kalau enggak, ya nanti sewa mobil. Kalau yang datang cuma kami keluarga, ya kami yang datang. Tapi ibadah, ya tetap tak peraikan. Hari Rebu karena saya tidak ikut ibadah. Dan itu sudah tak pikir-pikir karena saya nanti capek di sana. Mungkin saya mbak kursi plastik kah atau apa. Ya untuk saya tidak terlalu capek. Saya berdiri lama sudah tidak kuat, saudara. Ya ini saya harus mengakui. Tadi dapat informasi dari Bu Dr. Gu. Pak Gu sudah dipanggil pulang Tuhan. Tentang kesehatan ini, itu, dan lain sebagainya. Ya jantung, ya sakit, ya tulang, mudah patah. Kalau sudah seperti umur saya itu, jangan sekali-kali bancian kursi atau bancian apa. Ya Pak Panjang almarhum, memperbaiki seng atau apa, jatuh. Nah, itu patah kaki atau apa. Nah ini, oh puji Tuhan, terima kasih. Saya keluar saja juga tidak boleh sembrono. Saya tadi besok anak saya, ya lupa didoakan besok cucu saya yang di rumah sakit, tapi besok pulang dia lintang. Ya, hari ini Jeffrey tidak bisa ibadah ya, karena nunggu istrinya. Dia sakit di rumah sakit. Sakit kandungan di AI, dokter AI. Ini saya saudara supaya tidak meremehkan firman Allah. Kalau bicara dosa, sopo to sing ora dosa. Ayo kita baca. Roma 3 ayat 12 sampai yang ke-18. Roma 3 ayat 12 sampai yang ke-18. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kalau ini ada pada saya dan saya sampai sekarang, sudah menjadi Kristen kok masih seperti itu, saudara. Ngalamat untuk masuk dalam hukuman. Tapi kalau
Apa yang kita lakukan seperti dosa, kejahatan seperti apapun, sudah dihapus oleh darah Yesus lewat merendahkan diri, mengakui kesalahan. Maka saya mengambil keputusan bersama istri, tiap malam bergumul. Ya saudara, merendahkan diri. Karena apa? Daging ini sulit dikalahkan. Kalau tidak dengan doa, tidak mengagungkan, mendekatkan diri dengan Tuhan, karakter daging ini sangat sulit dikalahkan. Itulah sebabnya saya harus berusaha untuk hidup dalam damai. Jangan damai, jalan damai tidak dikenal. Tapi jalan damai harus aku lewati. Hingga aku bisa damai kepada siapa saja. Ya, karena firman mengatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat mengajarkan bencilah musuhmu. Tapi hukum Kristus, kasihilah musuhmu. Ampuni mereka. Kalau ada dosa, engkau ampuni. Bukan dibenci. Kita juga berbuat dosa dulu seperti itu. Tapi oleh sebab kemurahan Tuhan, oleh sebab kasih karunia Allah yang diberikan pada kita, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita diampuni. Ada orang yang pura-pura baik, pura-pura melayani, pura-pura hebat, tapi hatinya kotor, jahat, tidak menghormati korban Kristus, tidak pernah merendahkan diri, mohon ampun kepada Allah, tidak pernah. Segala satu perasaannya, saya paling hebat. Sampai menyalahkan Tuhan. Ya saudara, mengatur Tuhan. Begini saja Tuhan. Tidak usah begitu. Begini saja. Begini saja sudah cukup. Dan lain sebagainya. Siapa orang itu? Yudas Iskariot. Bendahara saudara. Orang dekatnya Tuhan. Nah, saya dan saudara kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ya, jangan diberikan pada Yesus. Yudas Iskariot, kenapa minyak seharga 300 dinar diambur, ditumpahkan, yang hanya mengharumkan Yesus, coba dijual, dibagikan orang miskin. Ini perkataan Yudas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Perkataan itu bukan karena memperhatikan nasib orang miskin, bukan. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini Yudas pura-pura baik. Padahal yang sering mencuri uang kas, mencuri uang Tuhan. Tidak jujur uangnya Tuhan. Tidak jujur dengan uangnya Tuhan. Dicuri. Pura-pura baik, pura-pura hebat, terus kan. Maka kata Yesus, biarkanlah
Dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi saudara-saudara, perlu perhatikan yang pura-pura baik, pura-pura memikirkan orang miskin, padahal Yudas Iskariot adalah jahat, walaupun murid yang dekat dengan Yesus, dia dipersiapkan untuk dihukum mati oleh Tuhan. Ngeri ini. Jadi saudara-saudara ini tidak cukup percaya kepada Yesus. Harus ada tanda darah. Harus ada tanda penghapusan dosa hingga saudara-saudara tidak berbuat dosa lagi. Ada penghapusan dosa hingga saudara-saudara tidak berbuat dosa lagi. Itu yang saya pergumulkan dalam hidup saya. Doaku untuk anak cucuku. Doaku untuk keluarga besarku. Doaku untuk seluruh sidang jemaat. Semoga jemaat paham dan menilai saya, apakah saya ngujo angkara murka atau saya benar-benar hidup ingin menjadi teladan bagi sidang jemaat. Ini penting buat saya. Jadi seperti apapun penilaian orang, monggo. Tidak masalah. Tetapi saya di hadapan Tuhan, jangan dikatakan pencuri. Tapi saya dikatakan oleh Tuhan, orang yang jujur, yang tidak suka mencuri. Hati saya dinilai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan menilai hati, dan memilih hati yang bersih, yang jujur, saudara. Saya hanya kagum kalau melihat saudara jujur. Saya kagum. Itu bukan kebaikan manusia, tapi itu karya Allah yang merindukan ada tanda darah. Dosanya dihapus. Walaupun usia tua seperti saya, belum tentu cepat mati. Walaupun usia muda, belum tentu ditambah umur panjang. Yang harus kita persiapkan adalah dosa dihapus. Ini harus kita persiapkan. Karena penghapusan dosa terjadi kalau saya merendahkan diri, mengakui dosa apapun, jangan ada yang ditutupi. Karena Tuhan melihat hati. Ketika Raja Saul lupa sejarah, dia suku Benyamin yang kecil, dipilih menjadi raja, tapi lupa sejarah. Seperti saya orang kecil, saudara. Kalau sampai saya lupa sejarah, menjadi sombong, mengedepankan suara orang bukan suara Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih orang yang berkenan di hatinya. Siapa itu? Daud. Daud hanya tugas sebagai punya pekerjaan sebagai penggembala domba 2-3 ekor domba. Milik Isai bapaknya. Dengan patuh, dengan taat, tidak peduli apapun, tidak pernah berpikir untuk jadi orang kaya, tidak pernah berpikir untuk memiliki kedudukan, tidak pernah berpikir, tidak pernah ambisi. Tetapi dipilih oleh Tuhan. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya, Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. ya. Daud tidak pernah ambisi. Ya, itu saya rasakan. Aku tidak pernah ambisi jadi ketua wilayah. Tapi aku 2 periode. Aku tidak pernah ambisi menjadi penasihat majelis daerah. Tidak pernah ambisi apa-apa. Maka saya tegas dan disiplin. Ternyata saya dipilih untuk menjadi penasihat majelis daerah. Aku tidak tahu apa-apa. Ada yang menyodorkan proposal minta dibelikan seragam penasihat yang jumlahnya 15 orang. Saya ragu-ragu karena mereka adalah orang-orang yang di kota, orang-orang yang kaya, jauh lebih kaya dari saya. Kenapa? Apakah sungguh atau mencobai? Saya sampaikan perasaan saya. Ternyata mereka sungguh-sungguh menyodorkan saya butuh sekian meter, dan lain sebagainya. Ini tidak pernah saya pikirkan, saudara. Kenapa saya hamba Tuhan di desa kok bisa melakukan itu? Daud tidak pernah berpikir untuk menjadi orang kaya. Tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang berkedudukan. Tapi dipilih oleh Tuhan. Dia dijadikan pengganti Saul. Dan Daud adalah mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Orang pilihan Tuhan itu selalu mengutamakan Tuhan. Dalam segala hal. Tidak alasan ini, alasan itu. Selagi masih bisa mengutamakan Tuhan. Ini Daud. Sampai dia tidak membalas jahat dengan jahat. Tetapi membalas jahat dengan baik. Dengan kebaikan. Ada kesempatan untuk membunuh Saul, padahal dia dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dia hanya membuktikan, memotong ujung jubahnya. Mengambil kendi, mengambil senjatanya, dipertunjukkan, inilah, kalau aku mau membunuh Tuhan, bisa. Tapi dia tidak berani melawan orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud menjadi raja. Punya program mendirikan rumah Allah. Tapi tidak diizinkan oleh Tuhan karena banyak menumpahkan darah. Dilakukan oleh anaknya yang namanya Salomo. Salomo bapaknya Daud. Yesus juga bapaknya Daud. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Salomo membangun rumah yang dibangun dan menjadi rusak karena buatan tangan manusia. Tapi Yesus membangun rumah, yaitu tubuhnya sendiri. Bait Allah adalah tubuhnya yang dibangun oleh korban oleh kematiannya. Orang yang tidak ambisi, tidak menginginkan apa-apa, tapi hatinya hanya taat dan tekun. Saya melihat orang yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan, hanya tak lihat, hanya taat, tekun, sungguh-sungguh, diuji dengan apapun. Tuhan di atas segalanya. Dan kenyataan diberkati. Daud diberkati oleh Tuhan. Karena kesungguhannya, kita tidak boleh sembrono dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau pandangan kita kepada Tuhan, pandangan kita kepada salib, pandangan kita kepada korban Kristus, pandangan kita selalu menyadari kesalahan, pasti dipakai Tuhan. Sekali lagi, aku sudah lanjut. Jangan penerus nanti orang yang sembrono. Tapi orang yang sungguh-sungguh melanjutkan tugas yang mulia ini. Bukan menggunakan kepandaian,
bukan mendambakan kekayaan, bukan mendambakan yang dilihat oleh manusia hebat, tapi yang dilihat oleh Allah. Mari kita baca 2 Tawarikh 6 ayat 37. 2 Tawarikh 6 ayat 37. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya, mereka sadar kembali dalam hatinya, sadar kembali dalam hatinya, tidak bertahan dalam dosa, mau mengaku kesalahannya, terus di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan, dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Ini didengar doanya. Orang yang sadar atas kesalahannya, sempat tertawan, ya, dikuasai oleh musuh bangsa Israel karena kesombongannya, tapi diberi kesempatan. Asal sadar atas kesalahan, kesadar. Ya, ini sadar. Perlu menyadari, jangan merasa hebat, merasa benar, masalah ini, itu, dan lain sebagainya. Dan memandang kiblat di tempat rumah dibangun. Artinya memandang salib. Menghargai salib. Menghormati korban Kristus. Diampuni, saudara. Sekali lagi saya sudah merasakan. Luar biasa. Kasih Allah yang saya rasakan menakjubkan. Sangat kagum aku. Sangat-sangat kagum. Maka saya ingin hidup Tuhan yang utama. Jangan banyak alasan. Banyak dalih ini, itu, dan lain sebagainya. Jika sudah dipercayakan melayani, layanilah dengan baik. Pelayan Tuhan itu ada tanda darah. Ya, pelayan Tuhan itu harus ada tanda darah, membawa darah. Jadi tidak bisa kita dengan tangan kosong. Kalau kita melihat nanti imam-imam itu untuk masuk ruangan ibadah, ruang suci, ruang maha suci, membawa darah untuk dioles sampai di ruangan maha suci. Ada tanda darah. Ada rasa rendah hati. Mau mengakui kesalahannya. Jangan mudah tersinggung. Mudah sakit hati. Mudah menyalahkan orang lain. Coba ayo belajar. Merendahkan diri. Orang lain salah, urusannya dengan Tuhan. Tapi salah saya. Harus saya selesaikan dengan Tuhan. Mari kita baca dalam Wahyu 1, ayat 5 sampai yang ke-6. Wahyu pertama, ayat 5 sampai yang ke-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yang melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Menjadikan kita imam-imam, pelayan-pelayan, pelayan musik, tamburin, WL, singer, guru sekal minggu, pengurus gereja, imam-imam. Ini adalah orang yang ada tanda darah, darah Yesus yang menghapus dosa kita. Ini tahbisan yang benar, saudara. Bukan menggunakan kepandaian,
Bukan menggunakan hebatnya, bukan menggunakan ini itu, tetapi harus dalam tahbisan yang benar. Seorang pembawa firman, seorang pemain pujian, seorang pemain musik, singer dan lain sebagainya, kita harus dalam tahbisan imam yang rajani. Imam yang rajani, imam kerajaan Allah harus ada tanda darah Yesus, harus mengalami penyucian, ditahbiskan, artinya ganti perilaku, ganti karakter, ganti pakaian. Kalau dulu zaman Taurat, pakaian hanya digunakan untuk pelayanan di dalam tabernakel. Tapi di dalam Yesus, pakaian digunakan dimanapun kita berada. Tingkah laku kita, perbuatan kita, dimanapun kita berada, harus menjadi contoh bahasa dan cara imam kerajaan Allah. Yang terakhir kita baca. Di dalam Keluaran 28, ayat 41 sampai 43. Keluaran 28, ayat 41 sampai 43. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Ini hukum Taurat. Harun imam besar, tapi Taurat digenapkan dalam Yesus. Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kalau Harun tiap tahun masuk ruangan Maha Suci, harus membawa darah domba. Dia harus mengakui kesalahannya dirinya sendiri, baru memperdamaikan kesalahan umat. Itu Harun imam besar menurut hukum Taurat. Tetapi Yesus hanya sekali saja mengorbankan diri untuk menjadi imam besar kekal selama-lamanya. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa kita. Yesus tidak ada dosa. Maka Yesus, darah Yesus bukan untuk Yesus, tetapi untuk saya dan saudara. Ini kalau saya dan saudara bisa menghargai, menghormati ini. Luar biasa saudara. Ayo kita hidup menuju kepada kesucian, kesempurnaan. Jangan membiarkan daging ini merontak. Daging mengambil bagian yang terpenting. Jangan terjadi, saudara. Kita berusaha untuk hidup sungguh-sungguh. Ayo bersama saya. Aku mendoakan saudara dengan sungguh-sungguh. Harapanku saudara sungguh-sungguh. Semua yang kita kejar kadang-kadang itu dikejar oleh orang dunia. Tapi untuk mengejar keselamatan, orang dunia tidak tahu, saudara. Saya dan saudara lebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Sekaliannya nanti akan ditambahkan. Tidak akan kekurangan. Seperti apapun kejadian di dunia ini, saya pribadi sangat yakin aku tidak akan kekurangan. Pemeliharaan Tuhan lebih daripada usaha saya. Usaha siapapun, Tuhan berkuasa mendatangkan badai. Tuhan bisa meniadakan badai.
Tuhan bisa mendatangkan berkat. Tuhan bisa meniadakan berkat. Maka ayolah, ayolah. Saya himbau menjadi imam-imam yang memiliki tahbisan yang benar. Ganti pakaian bukan hanya ketika kita masuk tabernakel, tapi dimanapun kita kenakan pakaian yang dari Tuhan. Itulah kebenaran, itulah kekudusan, supaya saya dan saudara hidup menjadi saksinya Tuhan. Mari pemain musik. Ya, putranya dikorbankan demi saya dan saudara. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Ini luar biasa, saudara. Kasih Allah luar biasa. Masakan kita mendapatkan kemurahan tidak kita hormati. Merendahkan diri itu salib, saudara. Rela merendahkan diri itu salib. Yesus merendahkan diri hingga rela mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya dia ditinggikan oleh Tuhan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang. Semua yang ada hebat, indah, tetapi kasih Allah lebih hebat, lebih dahsyat, saudara. Demi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Sekali lagi cintanya. Kita bangkit diri. Pastikan dosaku dihapus. Pastikan. Merendahkan diri itu salib, saudara. Tapi kalau tidak merendahkan diri, apalah yang kita cari, yang kita kejar dunia syah akhir ini. Demi seluruh manusia. Haleluya. Darah domba Tercurah di Kalvari. Eloi, Eloi lama sabachthani. Kenapa kau tinggalkan aku, Bapa? Itu Yesus, saudara, untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. hapuskan dosa. Oh, darah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Darah domba Tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Oh, haleluya, sekali lagi. Darah dosa. Mari Pak Timotius tampil ke depan dalam doa. Tercurah di Kalvari. darahnya
Habil bisa berteriak kepada Tuhan, terlebih darah Kristus lebih kuat daripada darah Habil yang sanggup menyucikan, bahkan menghapus segala dosa dan kesalahan. Seperti darah anak domba yang dioleskan di setiap ambang pintu rumah-rumah orang Israel yang ada di tanah Mesir. Di situ tidak ada kematian, di situ tidak ada tangisan, di situ ada keselamatan. Entah di rumah itu ada orang berdosa sekalipun, tetapi ketika malaikat maut itu melihat tanda darah, maka dia tidak akan memasukinya. Begitupun juga darah Yesus yang sudah dicurahkan di Bukit Kalvari, yang berkuasa menghapus segala dosa dan kesalahan kami, bahkan berkuasa untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Ya Tuhan, jikalau kami mengerti hal ini, maka kami akan sangat menghargai, menghormati akan karya korban-Mu ya Tuhan. Sebab tanpa penumpahan darah Yesus di kayu salib, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, karena semua manusia sudah menyeleweng di dalam dosa, sudah terjual di bawah hukum dosa. Tidak ada kekuatan yang bisa menebus kami kecuali hanya lewat darah domba Allah. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami berbahagia. Bukan sekedar kami menjadi orang Kristen, tetapi kami berbahagia, bahkan berbangga, karena kami memiliki Engkau Yesus sebagai Juru Selamat. Kepadamu-lah Tuhan kami selalu mau berlindung, sebab di dalam naungan kasih-Mu ada keselamatan, ada kekuatan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai jemaat biasa sekalipun, biar kami tetap mengalami pengolesan darah itu. Sebab ini satu-satunya jaminan untuk menyelamatkan kami maupun keluarga kami masing-masing. Tuhan, jikalau Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, maka apa yang bisa kami perbuat Tuhan? Tidak ada yang bisa kami perbuat tanpa kasih-Mu. Namun jikalau kami boleh mengalami kasih-Mu, maka kami akan ada kerelaan, baik dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pengorbanan, dalam apapun yang kami lakukan, semua untuk membalas kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pencurahan darah-Mu. Terima kasih buat jaminan yang Tuhan berikan, jaminan yang begitu kuat untuk kami boleh mengalami penyucian, mengalami pendamaian di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah mendidik, mengajarkan kami untuk kami tetap setia, kami menghargai karya korban Kristus. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera rakyatlah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi, menjaga, bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.